Hai semua, selamat datang di channel Els Manik. Di video kali ini Els bikin donat paha ayam jajanan waktu kecil. Dan di video kali ini juga aku ada kasih tips supaya krimnya lebih enak. Dan tips juga untuk teman-teman yang males ngulenin lama-lama. Dan ada juga tips untuk dijual. Nggak usah berlama-lama, ini aku langsung tunjukin cara pembuatannya ya. Dan untuk bahan-bahan ini teman-teman boleh cek di description box ya. Untuk tahap pertama, ini gulanya aku larutkan terlebih dahulu dengan air. Boleh pakai air hangat, tapi hangatnya sedikit aja. Untuk pembuatan donat paha ayam ini, aku sarankan teman-teman pakai tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai protein sedang karena memang untuk konsumsi pribadi. Kalau protein sedang, nanti pada saat digoreng akan ada retak-retak sedikit. Tapi kalau protein tinggi, itu akan bagus hasilnya. Selanjutnya ini aku tuangkan tepung kira-kira 1-2 genggam sambil diulenin kira-kira 5 menit sampai tidak lengket saja. Kalau donat paha ayamnya ingin dijual, uleninya kurang lebih 30 menit dari sekarang. Kalau teman-teman males untuk uleninnya, bisa diulenin cuma 5 menit saja. Namun nanti setelah diulenin 5 menit, harus didiamkan kurang lebih 2 dengan 5 jam. Kenapa harus 5 jam? Agar glutennya terbentuk sendiri tanpa teman-teman harus ulenin yang lama. Lalu di video ini aku diamkan adonannya kurang lebih 2,5 jam ya. Selanjutnya ini kita bikin krimnya ya. Untuk tips krimnya biar enak, itu teman-teman pakein butter Wisman. Ini aku pakein Wismannya, aku timbang 10 gram saja. Karena 10 gram ini pun sudah cukup membuat adonannya jadi wangi. Maksudnya krimnya. Jadi kalau memang untuk dijual, aku sarankan pakai butter Wisman. Untuk konsumsi pribadi, butter Wismannya boleh di skip ya. Selanjutnya untuk bahan krimnya, ini aku pakai margarin mixed butter. Butternya butter ancor ya. Ini aku sudah beli di toko bahan kue yang kiloan yang sudah di mix dari sananya. Nah ini aku pakai garam sedikit, lalu vanilla essence, lalu ada SKM dan juga gula halus ya. Selanjutnya margarin dan butternya ini aku mixer sampai putih. Aku tambahkan di sini Wismannya dan di mix sampai benar-benar lembut dan putih. Ini butternya sudah mulai berubah warna, sudah putih ya. Kalau teman-teman nggak punya butter, boleh pakai mentega saja, namun memang rasanya kurang ya. Ini dia perbandingan warnanya ya. Selanjutnya ini aku pindahkan untuk mempermudah proses mixer, karena ini akan aku mixer dengan gulanya. Kalau teman-teman boleh gula biasa di blender ya, sampai halus. Ini sisa bahan tadi, garam, vanilla essence, dan gula. Tinggal kita satukan aja. Berikut juga dengan susu kental manisnya ya. Dan ini kita mixer sampai benar-benar rata dan lembut. Oh ya, untuk teman-teman yang menggunakan gula pasir, pada saat blendernya harus cukup lama ya, sampai benar-benar halus, agar nantinya tidak ada yang menggerindil. Ini krimnya udah jadi, ini benar-benar wangi banget, dan seperti ini teksturnya ya. Ini aku cobain, ini rasanya enak banget. Selanjutnya, ini kita akan uleni adonan tadi. Sudah aku siapkan mentega, ragi, dan sedikit garam. Untuk takaran ini sudah ada di deskripsi ya.
Ini dia adonan yang sudah aku diamkan 2,5 jam, hampir 3 jam. Nah, glutennya terbentuk sendiri ya. Dan kalau kita diamkan 5 jam, ini akan lebih lembut lagi. Sebelum ulenin adonannya, ini tangan aku kasih dengan minyak dan juga tatakannya. Untuk tahap selanjutnya, ini aku tinggal lebarkan saja adonannya, yang nantinya aku akan kasih dengan mentega, ragi, dan sejumput garam. Selanjutnya, ini tinggal aku ulenin saja. Kalau teman-teman lihat, ini kan bentuknya menjadi acak-acakan ya, jadi berantakan. Ini nggak apa-apa, lanjutkan aja uleninnya, nanti lama-lama akan nyatu lagi dan kalis. Pada proses ini juga akan terlihat lengket, namun jangan ditambahkan tepung ya, karena nanti jadi kurang bagus hasilnya. Di sini aku uleninnya kurang lebih 7 menit ya, dan seperti ini teksturnya. Dan kalau uleninnya lebih lama lagi akan lebih bagus lagi teksturnya. Namun karena memang ini untuk konsumsi pribadi, ini cukup ya. Lalu tinggal dibulat-bulatkan saja, tarik ke belakang dan disimpan lagi. Ini jangan lupa ya untuk olesin tempatnya dengan minyak ya agar tidak lengket. Lanjut ditutup lagi dengan plastik wrap. Teman-teman boleh pakai kain ataupun serbet ya. Lalu didiamkan selama 20 menit. Di sini aku masukkan ke dalam microwave, tapi microwave-nya mati ya, biar lebih hangat aja. Lalu ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan tengahnya ditekan-tekan seperti ini agar udaranya keluar. Di sini agak lengket karena memang dari awal aku lupa untuk olesin tempatnya dengan minyak. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, biar tidak banyak yang lengket. Lalu selanjutnya, sebelum kita proses membentuk donatnya, ini harus kita olesin dulu tempatnya ataupun alasnya dengan minyak ya, biar nantinya nggak lengket. Tangannya juga diolesin minyak ya. Selanjutnya ini adonannya aku bagi 60 gram ya masing-masing. Namun aku sarankan kurang lebih 50 atau 40 gram saja karena nantinya ini akan mengembang. Dikhawatirkan terlalu besar adonannya atau terlalu montok. Selanjutnya ini tinggal dibulatkan saja seperti ini, ditarik ke belakang biar bagian ujungnya lebih lembut. Dan bagian yang tidak rata ini nanti bagian bawah ya. Selanjutnya tinggal di roll saja seperti ini biar lebih panjang dan tinggal ditusukkan saja pakai lidinya ataupun sticknya. Tusuk sticknya harus sampai ke atas ya agar tidak gampang lepas. Dan kalau teman-teman mau jual pakai lidinya ataupun sticknya pakai 2 ya. Sticknya dipakein 2 supaya tidak gampang lepas. Kalau adonannya cukup besar seperti ini, adonannya cukup besar dipakai 2 stick. Tapi kalau adonannya sedikit, kira-kira 30-40 gram, tidak perlu pakai 2 stick ya. Oh ya, untuk adonannya tadi sudah aku diamkan kira-kira 7 menit ya. Dan setelah dibuka semakin mengembang seperti ini, tinggal dirapihin saja bentuknya. Selanjutnya ini aku panaskan minyak, tapi apinya harus kecil banget ya teman-teman, nggak boleh gede. Kalau minyaknya sudah panas atau dites dengan sendok kayu, kita masukkan adonannya. Untuk proses gorengnya, ini nggak boleh ditinggal dan nggak boleh dibalik-balikin ya teman-teman. Membalikkan adonannya cukup 1 kali saja ya.
Ini dia udah jadi, tinggal kita diamkan saja sampai benar-benar dingin. Lalu kita akan olesi dengan krimnya. Ini donat paha ayamnya sudah dingin, tinggal aku olesin saja. Terserah teman-teman mau bikin tipis atau banyak krimnya, itu selera teman-teman aja. Dan selanjutnya ini aku berikan seres. Tinggal dilakukan seperti ini saja ya, ditaruh di seresnya dan tinggal dibalik-balikan atau disiram dengan seresnya. Ini akan nempel sempurna. Untuk sisa krimnya boleh disimpan di kulkas, nantinya boleh dipakai dengan roti tawar. Disimpan di kulkas kurang lebih 2 minggu ya. So, ini dia donat paha ayamnya udah jadi. Ini enak banget, dalamnya juga lembut banget. So, segini dulu ya teman-teman video dari aku. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan semoga ini menginspirasi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku, bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di